Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Amalia, semester 7, program studi pendidikan bahasa Arab, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana bisnis yang telah saya buat dan sedang saya jalankan. Usaha yang sedang saya geluti dinamakan Kadie Foodies. Kadie Foodies merupakan toko online yang bergerak di bidang kuliner dan telah berdiri sejak tanggal 1 Desember 2020. Pada awalnya, Kadie Foodies hanya menyediakan satu produk saja, yaitu sambal kurma. Seiring berjalannya waktu, Kadie Foodies berkembang menjadi toko online yang menawarkan berbagai produk makanan. Kadie Foodies didirikan oleh Diana Amalia dan berdomisili di Tasikmalaya. Kadie Foodies dapat diakses melalui akun Instagram @kadi.foodies atau melalui WhatsApp 085320499154. Di sini Kadie Foodies berperan sebagai marketer bagi salah satu perusahaan di Bogor. Usaha ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menggemari makanan pedas. Cabai menjadi bahan pelengkap yang paling digemari dan disukai oleh lidah masyarakat Indonesia. Olahan cabai seperti sambal dapat pula disajikan bersama makanan lain. Sambal telah menjadi kuliner yang begitu khas di lidah masyarakat Indonesia. Bahkan bagi sebagian orang, sambal itu merupakan menu wajib yang harus ada ketika menyantap makanan. Sambal pada umumnya dipersiapkan secara mendadak menjelang waktu makan tiba. Namun yang menjadi kendala terkadang seringkali para ibu-ibu, terutama wanita karir, merasa kerepotan dalam mempersiapkannya. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi solusi yaitu adalah menyediakan sambal kurma, sambal kemasan. Salah satunya itu sambal kurma. Sambal kemasan memang tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Sambal dengan bentuk kemasan ini lebih dipilih karena lebih praktis dan dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja. Bisnis sambal kemasan memiliki peluang yang masih terbuka lebar dan memiliki prospek yang cemerlang, mengingat sambal ini mampu menarik minat atau mampu memikat banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Melihat pangsa pasar yang begitu cukup besar, maka bisnis ini tentu dapat menjadi sangat potensial untuk dijalankan. Sekarang ini memang begitu banyak produsen yang mengeluarkan berbagai macam sambal kemasan dengan berbagai varian rasa. Oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi baru yang unik dan berbeda agar mampu bersaing dengan produk sambal kemasan yang lain. Oleh karena itu, sebagai marketer, Kadie Foodies berani menawarkan sambal yang tak kalah inovatif. Tentunya sambal yang ditawarkan oleh Kadie Foodies memiliki keunikan tersendiri dibandingkan sambal kemasan pada umumnya. Sambal kurma produksi Nahla ini dibuat secara homemade dengan memadukan bahan pilihan berkualitas dan kurma premium yang kaya akan manfaat.
Selain merupakan sambal kurma pertama di Indonesia, sambal kurma ini memiliki keunggulan yaitu dibuat tanpa menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Sehingga sambal kurma produksi Rumah Nahla ini dapat menjadi salah satu jenis pangan yang patut dipertimbangkan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sedangkan tujuan usaha ini yaitu mencari keuntungan yang halal, mempromosikan produk yang halal, sehat, inovatif dan berkualitas, dan mempromosikan produk yang mendukung penerapan gaya hidup sehat, serta mewujudkan kemampuan bermuamalah dalam aspek jual beli yang sesuai syariat Islam. Selanjutnya, manfaat usaha ini yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, memfasilitasi keluarga Indonesia yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan silaturahmi. Khadijah Foodies memiliki visi dan misi. Visinya yaitu mensyiarkan produk-produk pangan yang halal, sehat, lezat, inovatif, dan berkualitas yang layak menjadi pilihan keluarga Indonesia. Sedangkan misinya yaitu pemilihan produk yang halal, sehat, lezat, dan berkualitas, serta menerapkan pelayanan prima dan juga mempertahankan produk yang inovatif. Selanjutnya, produk yang ditawarkan oleh Khadijah Foodies, terutama dalam sambal kurma, itu memiliki 6 varian rasa, yaitu sambal kurma original, pete, jengkol, teri, cumi, dan tongkol. Dengan menyediakan berbagai macam varian rasa tersebut, konsumen dapat memilih varian yang memang sesuai dengan seleranya. Produk yang ditawarkan Khadijah Foodies sangat baik dan tidak membahayakan konsumen karena tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Harga produk pun cukup terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, konsumen dapat memiliki sambal kurma dengan kualitas premium. Jadi antara rentang 30 sampai 40.000 sambal kurma dapat dibeli dengan harga yang dalam rentang 30 sampai 40.000. Dengan rincian sebagai berikut: sambal kurma original 30.000, sambal kurma pete 35.000, sambal kurma jengkol 35.000, sambal kurma cumi 40.000, sambal kurma tongkol 40.000, sambal kurma teri 40.000. Kemudian strategi pemasaran dan promosi. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini tentu ada beberapa strategi yang diterapkan, yaitu membuat kampanye berupa tulisan, foto, video, dan poster secara rutin dan berkala di media sosial. Kemudian menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. Menyanggupi pemesanan melalui aplikasi e-commerce. Nah, ini untuk sementara ini belum tersedia. Insya Allah kedepannya rencana kami menyanggupi pemesanan melalui aplikasi e-commerce. Kemudian menawarkan berbagai promo menarik pada saat periode tertentu seperti potongan harga, buy to get one, dan sebagainya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian mengunggah testimoni konsumen yang dikemas dengan desain menarik di media sosial. Nah, deskripsi tugas, karena di sini Khadijah Foodies sebagai marketer
Maka KDI Foodies bertugas menawarkan suatu produk dengan menyebarluaskan file-file dari produsen terkait produk yang ditawarkan, khususnya secara online, di berbagai media sosial yang dimilikinya. File-file tersebut berupa foto-foto produk, video, konten materi promosi, dan bahan iklan produk dalam bentuk lainnya. Kemudian dari segi analisis SWOT, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di antaranya ada 6 poin, yaitu yang pertama, produk merupakan sambal kurma pertama di Indonesia. Kemudian inovasi produk yang unik, enak, dan memancing rasa penasaran. Produk dibuat secara homemade dengan mempertahankan bahan-bahan alami tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan. Produk dapat dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Modal pun relatif kecil, tidak mengambil waktu yang banyak dan mudah dilakukan karena KDI Foodies ini hanya sebagai marketer, sehingga tidak memerlukan biaya produksi dan lain sebagainya. Kemudian weakness, yaitu kelemahan. Kelemahannya diantaranya itu daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Nah, produk sambal kurma ini karena tanpa pengawet, sehingga hanya bertahan di suhu ruang itu hanya bertahan 7 hari, sedangkan di dalam kulkas sampai sebulan bertahan. Kemudian masih weakness, memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi karena banyak produsen lain yang mengeluarkan produk sambal kemasan. Nah, kemudian dari segi opportunity atau peluang, produk termasuk barang langka karena tidak banyak yang memasarkan sambal berbahan dasar kurma, sehingga dapat mengatasi persaingan pasar yang tinggi tadi ya. Meminimalisir persaingan. Kemudian mayoritas masyarakat Indonesia menyukai sambal, sehingga peluang bisnis ini cukup tinggi. Tidak sulit menentukan target pasar karena sambal disukai semua kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai lansia. Promosi dapat dilakukan kapan saja. Kemudian dari segi trade atau hambatan, yakni belum mampu menyanggupi permintaan pengiriman produk ke luar negeri karena daya tahan produk yang tidak terlalu lama. Kemudian permintaan produk yang cukup tinggi tidak sebanding dengan kemampuan produsen memproduksi karena keterbatasan tenaga dan bahan baku. Selanjutnya masih terbatasnya masyarakat yang sudah teredukasi dan menyadari pentingnya penerapan pola hidup sehat. Selanjutnya, beragamnya selera masyarakat terhadap sambal dapat menjadikan sambal kemasan lain sebagai kompetitor bagi sambal kurma. Kemudian dari segi analisis STP, yakni segmentasi pemasaran produk sambal kemasan ini difokuskan untuk para penggemar sambal dan masyarakat yang merasa kesulitan menghidangkan sambal bagi keluarganya, dari kalangan menengah ke atas yang tinggal di Indonesia serta menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian target pelanggan untuk penjualan produk sambal kemasan ini adalah penggemar sambal yang paham dan peduli kesehatan serta menerapkan gaya hidup sehat. Wanita karir dengan mobilitas tinggi sehingga tidak dapat menghidangkan sambal untuk keluarganya, serta pria ataupun wanita berusia lebih dari 25 tahun bertaraf hidup tinggi yang tinggal di Indonesia juga memiliki akses ke media sosial.
Selanjutnya, aspek positioning. Sebagai pelopor sambal kurma pertama di Indonesia, sambal kurma memiliki keunikan tersendiri di antara sambal-sambal kemasan lainnya. Mulai dari bahan bakunya yang terbuat dari perpaduan antara kurma premium dan bahan-bahan berkualitas. Sambal kurma ini dibuat secara homemade dan tidak mengandung pengawet ataupun pewarna buatan, sehingga sangat layak menjadi pertimbangan bagi keluarga Indonesia yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Walaupun sambal kurma ini dapat dikatakan sebagai produk langka, namun tetap harus memperhatikan kompetitor di sekitar yang juga merupakan usaha sambal kemasan. Sehingga inovasi harus terus dilakukan, terutama dari segi promosi dan pemasaran. Karena Kadea Foodies ini sebagai marketer. Kemudian dari segi aspek keuangan, yang pertama perhitungan modal. Kadea Foodies merupakan bisnis kuliner yang berperan sebagai marketer yang bertugas mempromosikan produk secara online, sehingga tidak perlu menyiapkan alat dan bahan produksi ataupun membeli barang dari produsen untuk persediaan barang yang akan dijual kembali. Marketer hanya mengandalkan gadget yang dimilikinya dan kuota internet yang memadai untuk melakukan promosi dan pemasaran secara online. Oleh karena itu, rincian modal untuk menjalankan usaha ini adalah sebagai berikut, yakni kuota internet. Jumlah kebutuhan per bulannya kurang lebih itu sekitar 10 GB karena kita harus gencar melakukan promosi ya di berbagai media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu sekitar biayanya mencapai 100.000, dan ini harga yang ditetapkan ini itu disesuaikan kembali berdasarkan provider layanan jaringan telekomunikasi yang digunakan. Nah, sehingga modal per bulannya itu cukup 100.000, ataupun jika sehingga jika jika dijumlahkan menjadi sehingga modal per tahunnya yaitu Rp1.200.000. Nah, kemudian perhitungan laba kotor. Yang pertama sambal. Selanjutnya perhitungan laba kotor. Yang selanjutnya perhitungan laba kotor. Sebagai marketer, Kadea Foodies memiliki komisi sebesar sekitar 20% dari harga jual, sehingga setiap produk memiliki komisi yang berbeda karena harga jualnya pun berbeda. Nah, jika ditargetkan penjualan per bulannya itu berapa ya, ini belum dihitung ya, astagfirullah. Ada 90 tambah 3 8
185. Selanjutnya perhitungan laba kotor. Sebagai marketer, Kadie Foodies memiliki komisi 20% dari setiap harga jual produk, sehingga setiap produk yang terjual itu memiliki laba yang berbeda-beda karena harga jualnya pun berbeda-beda. Jika ditargetkan sehari itu satu saja sambal kurma, sehingga dalam sebulan itu sekitar 185 sambal kurma, maka laba kotor yang dihasilkan per bulan itu mencapai Rp1.687.500. Nah, jika di total per tahun, yakni mencapai 20.250.000. Selanjutnya perhitungan laba bersih. Tentunya laba bersih diperoleh dari laba kotor per bulan dikurangi modal per bulan, sehingga perhitungan yang diperoleh yaitu 1.687.500 dikurangi 100.000 sebagai modal, jadi menghasilkan 1.587.500. Sehingga jika dalam 1 tahun laba bersihnya mencapai 19.050.000 rupiah. Masya Allah. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis sambal kurma kemasan ini sangat menguntungkan dan modal pun lebih cepat kembali apabila jumlah penjualan produk dapat mencapai nominal yang ditargetkan. Rencana usaha terbagi menjadi 3, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana jangka pendek: banyaknya peminat sambal kurma yang berawal dari penasaran, akhirnya ketagihan, sehingga dengan mudah untuk menarik konsumen. Untuk sementara, usaha dapat dijalankan sebagai usaha kecil-kecilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, rencana jangka menengah. Jika diamati, peluang usaha sambal kurma ini akan terus berkembang sehingga menjadi besar. Sehingga Kadie Foodies ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan usahanya dari sekedar marketer menjadi reseller atau agen sambal kurma dengan membuka toko kecil yang dapat dijalankan bersama relasi terdekat. Dengan begitu, Kadie Foodies dapat memenuhi permintaan konsumen baik secara online maupun offline. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Jika memperhatikan peluang masa depan, usaha sambal kurma ini memiliki prospek yang sangat bagus dengan peningkatan berbagai inovasi pada produk ini, baik dari aspek varian rasa, packaging, dan lain sebagainya. Sehingga Kadie Foodies ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan usahanya dari agen sambal kurma menjadi tingkat distributor yang lebih besar. Bahkan jika memang ingin mempelajari lebih lanjut terkait pembuatan sambal kurma, Kadie Foodies berpeluang menjadi produsen sambal kurma dengan inovasi yang tidak kalah menarik. Maka dengan uraian tersebut, usaha sambal kurma
Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa usaha sambal kurma ini adalah salah satu usaha kuliner yang memiliki prospek yang cukup tinggi. Melihat pangsa pasar yang cukup besar, maka bisnis ini dapat menjadi unggul, menjadi sangat potensial untuk dijalankan. Pilihan rasa dan sambal berbahan dasar kurma menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki sambal kurma ini. Dari segi pemasaran promosi melalui media sosial yang dilakukan Kadie Foodies sangat efektif dan efisien, di mana promosi yang dilakukan cukup menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan memanfaatkan media promosi secara optimal, maka usaha ini akan dapat berkembang dengan pesat. Walaupun sambal Kadie ini walaupun sambal kurma ini dapat dikatakan sebagai produk langka, namun tetap harus memperhatikan kompetitor di sekitar yang juga merupakan usaha sambal kurma kemasan. Ulangnya dari ini. Dari penutup. Dari hasil dari pemaparannya, dari keterangan yang saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha sambal kurma ini adalah salah satu usaha kuliner yang memiliki prospek yang cukup tinggi. Melihat pangsa pasar yang cukup besar, maka bisnis ini dapat menjadi sangat potensial untuk dijalankan. Pilihan rasa sambal berbahan dasar kurma ini menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki sambal kurma ini. Terlebih lagi, produk ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet dan pewarna buatan, sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak sekalipun. Dari segi pemasaran promosi melalui akun media sosial yang dilakukan Kadie Foodies sangat efektif dan efisien, di mana promosi yang dilakukan cukup menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan memanfaatkan media sosial secara optimal, maka usaha ini akan dapat berkembang dengan pesat. Walaupun sambal kurma ini dikatakan sebagai produk langka, namun tetap harus memperhatikan kompetitor di sekitar yang juga merupakan usaha sambal kemasan. Sehingga inovasi harus terus dilakukan, terutama dari segi strategi promosi dan pemasaran, karena Kadie Foodies ini berperan sebagai marketer. Semakin berkembangnya usaha ini tentunya akan membuka peluang lapangan kerja bagi orang lain. Usaha ini dapat dimulai sebagai usaha sampingan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri. Ya, usaha ini cocok untuk para Usaha ini dapat dimulai sebagai usaha sampingan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri. Cukup mengandalkan gadget dan jaringan internet, Anda dapat memulai usaha ini dengan mudah. Usaha ini juga cocok untuk orang-orang dengan mobilitas tinggi, ya, yang ingin menambah penghasilannya. Dalam mendirikan usaha sebaiknya di sini saya menyiapkan 3 sampel sambal kurma.
yaitu varian rasa original pete, dan teri. Mohon maaf ini udah habis yang teri, tinggal pete dan original. Ini sambal kurma ini dapat disajikan dengan berbagai hidangan lain. Contohnya nih, saya mau coba ada tahu bulat goreng dadakan tadi. Ya, ulang. Di sini saya menyediakan 3 sampel sambal kurma. Yang pertama ini varian original, yang kedua ini varian pete. Ulangin. Di sini saya menyediakan 3 sampel sambal kurma. Yang pertama yaitu varian original, yang kedua itu sambal pete, varian sambal kurma pete. Selanjutnya sambal kurma teri. Oke, mohon maaf ini udah habis duluan. Sambal kurma ini dapat dipadukan dengan berbagai makanan lain seperti nasi goreng, ayam goreng, ataupun gorengan. Keripik juga boleh. Kita coba ya. Sini saya akan memadukannya dengan yang ada aja ya, yaitu tahu bulat digoreng dadakan. Oke. Kita coba ya. Tuh, ini betul-betul asli kurma ya, kurma. Kita campurkan ke sini. Kita coba. Ini bismillah. Udah. Tuh gini aja lah, gitu. Di sini saya menyediakan 3 sampel sambal kurma. Yang pertama ada varian rasa original yang warna hitam ini. Yang kedua sambal kurma pete. Yang ketiga sambal kurma teri. Nah, sambal kurma ini dapat dipadukan dengan berbagai makanan lain seperti nasi goreng, tempe goreng, gorengan, ataupun keripik juga bisa, cilok. Bisa banget. Bisa sekali. Nah, gimana ya? Sambal kurma ini dapat dipadukan dengan berbagai hidangan lain seperti sop atau lodeh atau ayam goreng, nasi goreng, cilok,
bisa ya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.